Pada tahun 1962, tepatnya di sebuah bar di kota New York, seorang petugas keamanan bernama Tony terlihat sedang mengusir seorang pria yang membuat keributan. Tidak lama kemudian, seorang bos besar bernama Carmine datang ke bar tersebut sambil mengenakan topi. Namun karena aturan bar melarang pengunjung memakai topi, ia pun akhirnya menitipkannya kepada seorang pelayan. Sebelum masuk, Carmine sempat mengancam bahwa jika topinya sempat hilang, ia tidak akan segan-segan menghancurkan bar itu. Ucapan tersebut didengar oleh Tony. Melihat peluang untuk mendapatkan uang tambahan, Tony diam-diam meminta topi itu kepada sang pelayan. Di saat Carmine hendak pulang, ia langsung marah besar karena topinya tidak ditemukan. Ia memaki para pelayan dan kembali mengancam akan menghancurkan bar tersebut jika topinya tidak kembali sebelum esok hari. Dikarenakan takut dengan ancaman itu, pemilik bar akhirnya menutup usahanya untuk sementara waktu. Mengetahui situasi sudah di luar rencananya, Tony segera pergi ke tempat Carmine dan mengembalikan topi tersebut. Tony lalu berbohong dengan mengatakan bahwa ia berhasil menangkap orang yang mencuri topi itu. Carmine pun senang karena topinya telah kembali dan memberinya sejumlah uang sebagai imbalan. Setelah itu Tony pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Tony yang sangat kelelahan langsung mengganti pakaian dan beristirahat. Di keesokan harinya, ia melihat istrinya Dolores sedang meminta bantuan dua pria kulit hitam untuk memperbaiki keran yang rusak. Namun pada masa itu, orang kulit hitam masih sering dipandang rendah. Karena itulah Tony merasa tidak nyaman, bahkan jijik melihat mereka berada di rumahnya. Setelah kedua pria tersebut pergi, Tony langsung membuang gelas yang sempat mereka gunakan untuk minum. Hari demi hari pun terus berlalu. Namun karena bar tempat Tony bekerja masih belum dibuka kembali, ia pun menganggur. Untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan kedua anaknya, Tony mulai menjual berbagai barang miliknya. Bahkan sesekali ia juga mencari uang dengan mengikuti taruhan. Good. He's killing you! Suatu siang setelah pulang dari tempat taruhan, Tony mendapat telepon dari seorang temannya bahwa ada lowongan pekerjaan sebagai sopir pribadi untuk seorang musisi bernama Don Shirley dengan gaji $100 per minggu. Mendengar kabar itu, keesokan harinya Tony langsung mendatangi rumah Don Shirley. Setibanya di sana, ia dibuat kagum oleh kemewahan rumah dan berbagai barang berharga yang dimiliki Don. Namun rasa kagumnya berubah menjadi keterkejutan saat mengetahui bahwa Don Shirley adalah seorang musisi kulit hitam. Selain itu, gaya berpakaian Don yang sangat rapi dan berbeda dari kebanyakan orang juga membuat Tony terus memperhatikannya. Karena penasaran, Tony beberapa kali bertanya tentang penampilan dan gaya hidup Don. Don balik bertanya apakah Tony memiliki masalah bekerja untuk orang kulit hitam. Sebenarnya Tony memang masih memiliki pandangan buruk terhadap orang kulit hitam. Namun karena sedang sangat membutuhkan pekerjaan, ia berusaha menutupi perasaannya. Melihat hal itu, Don menjelaskan bahwa ia akan menjalani tur musik ke beberapa kota di Amerika selama 2 bulan. Selama perjalanan tersebut, Tony bukan hanya bertugas sebagai sopir, tetapi juga harus membantu mengatur jadwal, mencuci pakaian, serta mengurus berbagai kebutuhan Don. Mendengar penjelasan itu, Tony langsung merasa keberatan. Baginya, pekerjaan tersebut lebih mirip menjadi pelayan daripada sekedar sopir. Karena itulah ia menolak tawaran itu dan memilih pergi. Namun sebelum Tony benar-benar meninggalkan rumahnya, Don kembali memanggilnya dan menawarkan bayaran yang lebih tinggi. Jika sebelumnya gajinya $100 per minggu, kini Don menaikkannya menjadi $125 per minggu. Mendengar tawaran tersebut, Tony pun mulai mempertimbangkannya dengan serius. Karena sedang membutuhkan uang, Tony akhirnya menerima tawaran pekerjaan dari Don Shirley. Setibanya di rumah, ia meminta izin kepada istrinya Dolores bahwa ia akan menemani Don menjalani tur musik selama 2 bulan. Mendengar hal itu, Dolores awalnya tidak setuju karena harus berpisah cukup lama.
Namun karena Tony sedang menganggur dan kondisi keuangan keluarga mereka sedang sulit, Dolores akhirnya mengizinkan suaminya pergi meski dengan berat hati. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu dua orang dari perusahaan rekaman datang menemui Tony dan memberikan sebuah buku panduan berisi daftar hotel, restoran, serta tempat-tempat yang menerima pelanggan kulit hitam selama perjalanan mereka. Sebelum berangkat, Tony berpamitan kepada keluarganya. Saat itu Dolores meminta Tony berjanji untuk pulang sebelum malam Natal dan rutin mengirimkan surat kepadanya. Tony pun menyanggupi permintaan istrinya itu. Di tengah perjalanan, Don meminta Tony untuk tidak makan atau merokok saat sedang mengemudi. Selain itu, Don juga meminta Tony agar tidak terlalu banyak berbicara. Namun Tony yang merasa dirinya lebih unggul hanya karena berkulit putih, tidak begitu menyukai sikap Don dan beberapa kali menolak mengikuti keinginannya. Sementara itu Don memilih diam dan tidak memperpanjang perdebatan. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Pittsburgh, kota pertama dalam rangkaian tur konser Don Shirley. Di malam itu penampilan Don berlangsung sangat sukses. Tony yang mendengarkan permainan piano Don secara langsung pun mulai merasa kagum dengan bakat luar biasa yang dimilikinya. Setelah konser selesai, mereka segera melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya, yaitu Ohio. Saat menginap malam itu, Tony meluangkan waktu untuk menulis surat kepada istrinya. Di dalam surat tersebut, Tony mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia juga menceritakan tentang Don Shirley yang mulai membuatnya terkesan, terutama karena kemampuan bermain pianonya yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Tony dan Don semakin sering berbincang selama perjalanan. Mereka membahas berbagai hal, mulai dari musik, makanan, cara berbicara, hingga berbagai topik ringan lainnya. Percakapan-percakapan itu perlahan membuat hubungan mereka semakin dekat. Meskipun begitu, Tony masih sering kesal dengan Don yang sangat disiplin dan perfeksionis dalam banyak hal. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di Hanover untuk menggelar konser berikutnya. Sebelum pertunjukan dimulai, Tony menyadari bahwa piano yang disediakan panitia tidak sesuai dengan standar yang biasa digunakan Don. Mengetahui hal itu, Don segera meminta pihak penyelenggara untuk mengganti piano tersebut dengan yang lebih layak digunakan di atas panggung. Sesuai isi kontraknya, Don Shirley hanya bersedia tampil menggunakan piano merek Steinway. Karena itu sebelum konser dimulai, ia meminta panitia untuk mengganti piano yang telah disediakan. Namun bukannya memenuhi permintaan tersebut, panitia justru melontarkan ucapan rasis. Mereka mengatakan bahwa piano tua dan kotor itu sudah lebih dari cukup untuk seorang pria kulit hitam seperti Don. Mendengar penghinaan itu, Tony yang kini mulai menghormati Don langsung tersulut emosi. Tanpa berpikir panjang, ia menghajar panitia yang telah merendahkan sahabatnya tersebut. Di keesokan paginya, di saat menikmati sarapan, Tony kembali menulis surat untuk istrinya. Di dalam surat itu, ia tidak hanya menceritakan perjalanan yang mereka lalui, tetapi juga banyak menulis tentang sosok Don Shirley yang semakin membuatnya kagum. Ia juga menggambarkan berbagai kota indah yang telah mereka kunjungi selama tur. Di akhir suratnya, Tony mengungkapkan betapa besar rindunya kepada keluarga yang ditinggalkan di rumah. Sementara itu, Don yang sempat melihat tulisan tangan Tony yang berantakan hanya tersenyum kecil tanpa mengatakan apapun. Perjalanan mereka kemudian berlanjut menuju Kentucky. Di saat melintasi sebuah jalan raya, Tony melihat restoran ayam goreng Kentucky dan langsung berhenti untuk membeli makanan. Di dalam mobil, Tony menyantap ayam goreng itu dengan sangat lahap. Namun ia heran karena Don sama sekali tidak tertarik untuk mencobanya. Saat ditanya, Don mengaku bahwa sepanjang hidupnya, ia belum pernah mencicipi ayam goreng Kentucky.
Mendengar jawaban itu, Tony terkejut sekaligus tidak percaya. Ia pun terus membujuk Don agar mau mencobanya. Gonna kill you. Come on. Oh, do you have plates or utensils? Son, go eat it with your hands. Take it. Come on. I can't do this, Tony. What? No good. Just seems so unsanitary. Gives a shit. You want another piece? Take it. Setelah beberapa kali didesak, Don akhirnya mengambil sepotong ayam dan mulai mencicipinya. Momen sederhana itu membuat hubungan mereka semakin akrab. Untuk pertama kalinya, Don terlihat lebih santai dan menikmati perjalanan seperti teman seperjalanan biasa, bukan sekedar majikan dan sopir. Malam harinya, Tony mengantarkan Don ke sebuah penginapan yang tertera dalam buku panduan khusus untuk warga kulit hitam. Melihat kondisi penginapan tersebut, Tony merasa sangat heran. Tempat itu jauh dari kata mewah dan tidak pantas untuk seorang pianis terkenal yang tampil di hadapan orang-orang kaya setiap malam. Namun bagi Don, pemandangan seperti itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meski dihormati sebagai musisi kelas dunia, warna kulitnya tetap membuatnya harus menghadapi berbagai bentuk diskriminasi di sepanjang perjalanan. Dan pada malam itu, Tony mulai benar-benar memahami kenyataan pahit yang selama ini dialami oleh Don Shirley. Di sisi lain, Tony yang sedang melihat foto istrinya di kamar penginapan, tiba-tiba mendapat kabar bahwa Don sedang dipukuli di bar tersebut. Mendengar hal itu, Tony langsung bergegas menuju lokasi untuk menolongnya. Sesampainya di sana, Tony berusaha menyelesaikan masalah dengan baik-baik dan meminta agar Don diserahkan kepadanya. Namun orang-orang di sana justru terus menghina dan merendahkan Don. Melihat itu, Tony akhirnya melayangkan pukulan. Keributan pun semakin memanas. Beberapa orang mengancam akan mengeroyok Tony. Meskipun begitu, Tony tetap tenang dan berpikir cepat. Ia berpura-pura mengeluarkan pistol, sehingga para pria itu ketakutan dan akhirnya melepaskan Don. Pada keesokan harinya, konser di Hanover berlangsung dengan lancar. Don tampil memukau dan mendapat sambutan hangat dari para penonton. Di pagi berikutnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di saat melintasi sebuah perkebunan, mobil mereka tiba-tiba mengalami kerusakan sehingga Tony harus berhenti untuk memperbaikinya. Di saat menunggu itu, mereka melihat para pekerja kulit hitam yang sedang merawat perkebunan. Para pekerja itu tampak heran saat melihat Don karena penampilannya berbeda dari kebanyakan orang kulit hitam yang mereka kenal. Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di California. Di sana Don dan rombongan musiknya disambut dengan sangat baik. Mereka bahkan diajak menikmati jamuan makan mewah. Penampilan Don malam itu juga mendapat apresiasi luar biasa dari para tamu yang hadir. Namun saat Don ingin menggunakan toilet umum di lokasi konser, panitia melarangnya memakai toilet tersebut. Mereka meminta Don menggunakan toilet yang berbeda hanya karena warna kulitnya. Don kemudian meminta Tony mengantarkannya ke tempat penginapan hanya untuk buang air kecil karena toilet yang disediakan panitia memperlakukan orang kulit hitam secara tidak adil. Saat kembali ke tempat konser, Tony merasa heran melihat Don yang masih bersikap baik kepada orang-orang kulit putih yang telah menghinanya. Tony lalu berencana buang air kecil di ruang utama konser untuk membela Don. Tetapi salah satu pengiring musik Don mencegahnya. Pengiring musik bernama Oleg menjelaskan bahwa Don sudah terbiasa menerima perlakuan seperti itu dan tidak ingin memperbesar masalah. Pada keesokan paginya, saat Tony sedang menulis surat untuk istrinya, Don tiba-tiba mengkritik tulisan Tony yang sangat buruk. Don kemudian membantu Tony menulis surat yang lebih baik. Dolores yang membaca surat tersebut merasa sangat terharu dengan apa yang ditulis oleh Tony. Perjalanan pun berlanjut dan mereka tiba di kota Memphis. Saat Tony turun dari mobil untuk mengantar Don ke hotelnya, Tony bertemu dengan temannya yang bernama Dominic. Saat itu Dominic mengira Tony sedang mengalami masalah keuangan karena bekerja pada orang kulit hitam. Dominic lalu menawari Tony pekerjaan, namun Tony yang sudah merasa nyaman bekerja dengan Don menolak tawaran tersebut.
Pada malam hari saat Don dan Tony sedang duduk bersama, Tony bertanya kepada Don tentang kemampuan bermain musiknya. Don kemudian bercerita bahwa ibunya mengajarinya bermain piano hingga ia mampu tampil di konser-konser kecil di Florida. Suatu ketika permainannya didengar oleh seorang pria yang tertarik dengan bakat pianonya. Pria itu kemudian menyekolahkan Don di Universitas Musik, tempat ia mempelajari musik klasik. Hingga akhirnya Don menjadi salah satu musisi musik klasik terkenal di Amerika. Tony lalu menyarankan agar Don memainkan musik jazz karena saat itu musik jazz lebih diminati oleh masyarakat. Namun saat itu Don masih terikat kontrak dengan perusahaan rekaman untuk membawakan musik klasik, sehingga Don menolak saran dari Tony. Beberapa tur musik berhasil dilalui oleh Don dan Tony, dan kota terakhir yang akan mereka kunjungi adalah Birmingham. Suatu malam saat perjalanan menuju Birmingham, mobil Tony dikejar polisi karena Tony melanggar peraturan lalu lintas. Saat polisi berhasil menghentikan mobil Tony, mereka melihat ada seorang pria kulit hitam di dalam mobil dan langsung menuduh Tony serta Don sebagai komplotan perampok. Mereka kesal dengan tuduhan dan sikap rasis polisi tersebut. Tony langsung memukul polisi itu hingga akhirnya mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Don meminta izin kepada polisi untuk menelepon pengacaranya karena menghubungi pengacara merupakan hak setiap tahanan. Polisi pun mengizinkan Don menelepon. Tidak lama setelah Don menelepon pengacaranya, para polisi mendapat telepon dari Jaksa Agung Amerika yang memerintahkan mereka untuk membebaskan Don dan Tony dari penjara. Get him out. What? That nigger what hit me! I'm telling you to get him the goddamn out! Di perjalanan, Don yang masih kesal pada Tony karena membuat mereka berdua masuk ke penjara langsung memarahinya. Tony yang tidak terima kemudian membela diri dengan mengatakan bahwa ia marah pada sikap polisi yang seenaknya menuduh mereka sebagai kriminal. Awalnya perdebatan mereka biasa saja. Namun ketika Tony mengatakan bahwa hidup Don enak karena tinggal di rumah mewah dan memiliki banyak harta, Don langsung meminta Tony menghentikan mobilnya. Over. Stop the car, Tony! What are you doing? What the hell are you doing? Get back in the car! Saat itu Don mengatakan kepada Tony bahwa selama ini hidupnya tidak bahagia karena harus menjalani hidup sendirian dan merasakan kesepian. Banyak orang hanya menikmati musiknya, tapi begitu Don turun dari panggung, perlakuan mereka kembali berubah. Ia diperlakukan sama seperti orang kulit hitam lainnya pada masa itu. Mendengar ucapan itu, Don akhirnya meminta maaf dan mulai mengungkapkan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Setelah itu, Don meminta Tony mencarikan tempat menginap untuk beristirahat. Sebelum tidur, Tony menyempatkan diri menulis surat untuk istrinya. Saat membaca tulisan itu, Don merasa senang karena Tony mulai bisa menulis dengan kata-kata yang lebih indah. Di keesokan harinya mereka tiba di Birmingham dan menunggu waktu konser untuk dimulai. Namun panitia hanya menyediakan ruang istirahat yang sempit dan tidak layak untuk Don. Meskipun begitu, Don memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Oleg menjelaskan pada Tony bahwa tujuan Don melakukan tur musik ini bukan sekedar tampil, tetapi ingin mengubah cara pandang orang kulit putih agar mulai menghargai dan memandang orang kulit hitam dengan setara. Saat waktu makan tiba, Don ingin bergabung makan bersama Tony. Namun ia dihentikan oleh salah satu pelayan restoran. Pelayan itu menjelaskan bahwa Don tidak diperbolehkan makan di sana karena warna kulitnya. Mendengar hal itu, Don tetap bersikeras ingin makan bersama orang-orang lain di restoran tersebut. Namun pemilik restoran menolak karena tidak mendapatkan izin.
Don lalu memberi peringatan bahwa ia tidak akan memainkan musik malam itu jika tetap tidak diizinkan makan di restoran tersebut. Mendengar ancaman itu, pemilik restoran mulai panik dan meminta Tony memujuk Don agar tetap tampil. Namun respon Tony saat itu benar-benar di luar dugaan. Tony yang merasa tersinggung karena disogok hampir saja menghajar pemilik restoran. Beruntung Don melihat kejadian itu dan menghentikannya. Don lalu berkata kepada Tony bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangannya. Mendengar hal itu, Tony akhirnya memilih pergi dan membatalkan penampilan Don Shirley di restoran tersebut. Where the hell do you think you're going? Hey, Bill, everything's gonna be fine. It's all... Shoulder do, mister! You turns why you people don't work down here! Setelah kejadian itu, Don yang merasa lapar mengajak Tony makan malam di sebuah bar yang biasa didatangi orang kulit hitam. Di dalam bar, seorang pelayan memuji pakaian Don, lalu bertanya apa pekerjaannya. Namun jawaban Don ternyata tidak cukup memuaskan bagi pelayan itu. Melihat situasi tersebut, Tony langsung menjelaskan bahwa Don adalah seorang pianis terbaik di dunia. Mendengar itu, pelayan menjadi sangat antusias dan meminta Don memainkan piano di bar tersebut. Malam itu permainan piano Don berhasil membuat seluruh orang di dalam bar larut dalam kebahagiaan. Untuk pertama kalinya, Don merasa bahwa dirinya tidak benar-benar sendirian. Setelah memainkan beberapa lagu, Don mengajak Tony kembali ke New York. Sementara itu di rumah Tony, seluruh keluarganya sudah berkumpul untuk merayakan Natal bersama. Namun Dolores masih menunggu kepulangan Tony dengan penuh harap. Dalam perjalanan malam itu, salju turun semakin deras. Tony yang mulai khawatir menyarankan agar mereka menginap di hotel saja. Namun Don ingin Tony tetap pulang malam itu agar bisa merayakan Natal bersama keluarganya. Bahkan saat Tony mulai kelelahan, Don rela bergantian menyetir hingga mereka akhirnya tiba di rumah Tony. Di saat Natal tiba, Tony pulang ke rumah untuk merayakannya bersama keluarganya. Sebelum berpisah, Don mengucapkan selamat Natal kepada Tony dan keluarganya. Setibanya di rumah, Tony disambut dengan hangat oleh seluruh anggota keluarganya. Suasana penuh kebanggaan itu sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Don. Di hari Natal tersebut, Don merasa begitu kesepian karena tidak memiliki siapapun untuk merayakannya bersama. Karena itulah Don pada akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Tony dan merayakan Natal bersama keluarganya. Di sisi lain, keluarga Tony yang sedang berkumpul dan menikmati makan malam Natal merasa sangat senang ketika melihat Don datang. Tony kemudian memperkenalkan Don kepada seluruh keluarganya. Awalnya mereka tampak terkejut, namun sambutan hangat segera diberikan kepada tamu istimewa tersebut. Dolores bahkan merasa sangat bahagia melihat kedatangan Don. Ia lalu mengucapkan terima kasih kepada Don karena telah banyak membantu Tony selama perjalanan mereka. Kehadiran Don membuat suasana Natal malam itu menjadi semakin hangat dan penuh makna bagi semua orang. Hingga pada akhirnya film pun berakhir.